Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan elektrolisis pada larutan NaCl. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kurnia Sekar Arum dari kelas 12 MIPA 3. Dan yang di sebelah saya, teman saya yaitu Lailatul Fathiyah dari kelas 12 MIPA 3 juga. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui proses elektrolisis yang terjadi pada larutan NaCl, kemudian mengetahui hasil dari reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan NaCl. Sedangkan rumusan masalah dari praktikum ini adalah 1. Apa proses yang terjadi pada anoda dan katoda pada proses elektrolisis larutan NaCl? Yang kedua, apa hasil elektrolisis pada katoda? Sedangkan yang ketiga, apa hasil elektrolisis pada anoda? Kajian teori dari praktikum ini yaitu sel elektrolisis merupakan peristiwa penguraian atas suatu larutan elektrolit yang telah dialiri oleh arus listrik searah. Sedangkan sel di mana terjadinya reaksi tersebut disebut sel elektrolisis. Sedangkan sel elektrolisis terdiri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik yang disebut sebagai elektrolit, dan dua buah elektroda yang berfungsi sebagai anoda dan katoda. Sel elektrolisis akan mengubah energi listrik atau arus listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Hipotesis dari kajian ini yang pertama adalah katoda. Katoda yang bermuatan positif akan menarik hidrogen yang bermuatan positif dan ion hidrogen yang bermuatan positif akan menerima elektron dari anoda dan tereduksi yang menghasilkan gas hidrogen atau H2. Reaksinya yaitu 2H plus 2E- menjadi H2. Yang kedua yaitu anoda. Anoda yang bermuatan positif akan menarik ion klorida yang bermuatan negatif sehingga ion klorida atau Cl- akan memberikan elektronnya kepada anoda dan teroksidasi yang menghasilkan gas klorid atau Cl2 dengan reaksi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Ion sisa. Ion yang tersisa akan menjadi basa kuat atau NaOH. Reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis larutan NaCl dapat ditulis sebagai berikut. Percobaan ini kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan kita siapkan sebagai berikut. Yang pertama ada sendok, 2 buah pensil, kardus yang sudah dilubangi, gelas ukur kimia, baterai 9 volt, penjepit buaya, NaCl, dan air. Untuk memulai praktikum, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyiapkan gelas ukur. Kemudian masukkan air ke dalam gelas sebanyak 400 ml. Kemudian masukkan NaCl atau garam dapur sebanyak 2 sendok ke dalam gelas. Aduk NaCl hingga larut. Taruh kardus yang sudah dilubangi ke atas gelas ukur. Masukkan kedua pensil yang sudah diraut kedua sisinya dalam lubang kardus. Kemudian hubungkan penjepit buaya dengan baterai. Warna merah untuk anoda. Anoda adalah bagian yang positif. Warna hitam untuk katoda. Katoda bagian yang negatif. Lalu hubungkan penjepit buaya dengan ujung pensil.
pensil yang kanan menjadi katode, sedangkan pensil yang kiri menjadi anode. Setelah beberapa menit, kita bisa mengetahui hasilnya, yaitu adanya gelembung pada katode lebih banyak daripada anode. Sedangkan gelembung pada anode cenderung lebih menempel pada elektrode atau pensil daripada gelembung pada katode. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan NaCl adalah 1. Pada katode, kation tereduksi, sedangkan pada anode, anion teroksidasi. Hasil dari reaksi elektrolisis larutan NaCl adalah 1. Gas hidrogen, 2. Gas klorin, dan 3. Larutan natrium hidroksida. Sekian praktikum elektrolisis larutan NaCl dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.